Yang pengen lu sampein nggak ke Yunus? Cicak sok fake lah kalau aku tuh dia. Kamu tuh penasaran tuh dia. Kamu tuh udah nggak, kan dia redup kan kalah terus. Ada Lagi sahabat sibuk banget gua, sama HP. voice note gua ngefans banget sama Raymond. Iya, nih. Wah gila. Mon, gak usah bawa-bawa maraton, Mon. Jangan kayak gitu lah cara mainnya. Gak gitu, Mon. Gak usah bawa-bawa maraton ya. Tolong, thank you. Ya harus dijalanin karena ini udah terjadi tuh dia bang. Kalau misalnya kita udah tahu nih ini hal buruk terjadi sama kita, ya kita harus terima tuh dia. Kalau kita nggak terima ya kita goblok, kan hidup harus terus berjalan kan bang. Iya. Welcome to the Fighters. Fight for your faith. Woo! Tepuk tangan. Boleh. Yes, kembali lagi bareng sama gua Gian Luigi di podcast yang menampilkan, menghadirkan para petarung-petarung kita, dan kita akan ngobrol tentang bagaimana keyakinan mereka mengejar impian-impian mereka. Dan di episode kali ini, kalau kalian sudah nonton episodenya Yunus, yang dimana Yunus call out kumis. Nah, yang belum nonton, ini cuplikannya. Siapa yang Ale pengen call out? Siapa ya? Terus siapa tuh yang orang Bali tuh yang hype? Kaisar Kumis. Oke, ngasih PR buat editor. Belum lihat? Ini dia cuplikannya, tapi kecil aja di sini nih. Yang orang Bali tuh yang hype. Yes, gue geser. Kaisar Kumis. Ada di sini lagi. Nah, mampus lu gimana tuh ngeditnya tuh. Nah, kali ini langsung aja gue akan hadirin lagi, akan ngundang yang diajak oleh Yunus untuk bertarung. Dia ini gue udah kenal lama banget, tour guide gue kalau di Bali, dunia permalaman. Yes. Dia ini adalah seorang YouTuber yang selalu menampilkan para cewek-cewek seksi, tapi entah kenapa tiba-tiba naik ring. Biasanya kita melihat di konten dia cewek-ceweknya telanjang. Kali ini kita melihat dia telanjang dan kalah sama Paleka. Langsung aja kita panggil ini dia, Kaisar Kumis. Wah, Miss, apa kabar? Hah? Enggak, itu mic ya. Mon, boleh nggak kalau kita lagi podcast lu nggak usah ngomong gitu, Mon? Emang kayak harus lu gitu ya, Mon ya? Gak ada, gue gak ada ngomong apa-apa ya. Itu lu ngomong. Superstar emang gitu. Nanti. Yang menarik adalah Kaisar Kumis ini sangat mengenal Raymond pas di Bali. Nanti kita bahas bagaimana star syndrome-nya dia sekarang. Oke. Harus dibahas, men. Harus dibahas. Gak ada. Apa sih, Mon? Kok marah-marah sih, Mon? Kenapa marah-marah? Udah kelihatan kan? Udah Aura lihat. superstarnya kelihatan. Betul. Bahas Raymond ya? Iya tahu, bahas yang lain gitu. Jangan Karena tadi kata Om Ibe ada titipan dari Raymond, tiap episode itu harus disebut nama dia. Gue udah ngomong gitu. Karena dia bilang algoritma R-nya gitu itu ya? Raymond. Ya. Sekarang algoritma YouTube udah dipegang sama Raymond. Coach Betul. fenomenal di X Marathon. Betul. Nah, dia tuh mau ganti nama username Bukan nih bang? Raymond Marapton. Anjay. Gila. Wah. Emang gacor sih teman gue nih. Emang gacor banget. Tapi apa kabar, Miss? Sehat bang. Sehat ya? Sekarang udah di Jakarta ya? Sekarang di Jakarta. Nanti gue pengen nanya-nanya juga kenapa lu ada di Bali waktu itu ya. Lama ya? Berapa lama di Bali? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi sebenarnya lu kan di call out Yunus nih ya. Di call out Yunus. Oh yang sama Cicak tuh bang ya? Factor Cicak ya? Apa faktor cicak? Iya, Factor Cicak. Kenapa cicak? Dia tuh kan nggak bisa fight ya? Iya. Pura-pura fight. Pura-pura fight. Oh. Sebenarnya dia fight untuk cuma cari duit doang. Cari duit doang. Bentar, Miss. Halo, Pak. Gojek. Halo. Gue kira mau telepon Yunus. Kalau telepon Yunus gue tai-taiin. Ada Gojek dari luar. Halo, Pak. Produser masuk tuh kenapa? Oh ya, bentar, Pak. Ya, ke depan. Ini podcast apa sih? Ya. Sibuk banget. Gojek. Bingung Pak. gua. Jadi, Pak, masuk, Pak. Ini BTW gue pakai handuk lagi nih. Gue kira telepon Yunus pak. Nggak ada. Ntar lu. Mon, kok pakai aduk sih, Mon? Ada bisa kerjain. Nggak bisa ini. Coba gimana? Nah, gini dia. Coba.
Udah produser udah produser udah. Bang, gua tadi gua gojek. Ayo bang, masuk aja bang, sini bang. Nah, sorry Miss, lagi mesen Miss. Ya bang, makasih ya bang ya. Gue kira ikut. Anjing aneh banget. Aneh banget sih lu. Ini pertama kali gue podcast random banget anjir. Sumpah ini random. Aneh banget. Apa? Ale memang. Buat kita ngemil, buat kita ngemil. Enggak ini random banget anjing sumpah ya. Ini random banget nyentot. buat Oh, ngemil. Support UMKM. Oke. Wah, roti bakar. Tapi superstar Raymond itu nggak suka nih roti kayak gini bang. Udah, Mon duduk Mon. Nah, ini harus dibahas dulu deh. Dulu gua masih pakai anduk. Udah biarin aja duduk situ. Gue makan nih bang ya. Makan. Masuk. Seru ya? Superstar Raymond nih sebenarnya nggak suka. Nggak suka deh. Kan dia tinggal di Jakarta sekarang. Oh, duduk Mon. Sebelum gue pengen bahas Yunus. You listen ya. I really love bread. Biasanya. Oke, gue pengen tahu sosok Raymond di Bali itu seperti apa dulu, ya. Di Bali dan sekarang lu melihat dia di maraton itu seperti apa? Enggak kok jadi di maraton sih. Ale stop. Ya kan? Beta stop, Ale emang top. Dulu. Bang, dulu waktu di Bali ya. Gue kan baru latihan boxing kan. Oh, iya, latihan boxing baru itu Ngajak ya. makan gue nasi jinggo. Oh. Gila. Kemana-mana nanyain kalau malam. Ya. Bang di mana bang? Tuh dia. Tiap malam tuh. Tiap malam di Bali nanyain. tuh pas Di Bali, waktu lu di Bali. Iya. Nah, waktu di Jakarta lu ini Nggak ada kabar. Lah. Tahu-tahu di Jakarta. Tahu-tahu sama Mas Ibnu. Oke. Nah, ini lu baru pertama kali ketemu lagi sama dia. Baru pertama kali. Lu udah berapa lama di Jakarta? 8 bulan. Gak ada tuh dia ngehubungin Nggak kayak ada. Gua 2 bulan Nggak di ada. Jakarta. Tahu-tahu di mana? Iya. Di maraton. maraton. Di Arab. Wah, gokil sih. Gokil. Udah nggak pernah DM lu? Nggak pernah bang. Dulu rajin DM ada tuh bukti DM-nya. Ada? Rajin DM gua nanti. Tiap nanti malam tuh, tunjukin DM-nya. tiap malam tuh, tiap malam kayak Tiap malam nanya Bang bang di Kumis di mana mana? lu? Lu nggak latihan lagi bang? Nyariin gua. nyariin. 8 bulan di Iya. Jakarta nggak ada Nggak tuh. ada kabar. Wah, gokil Gua nggak sih. tahu dia di Arab Jakarta. harus tahu sih kelakuannya ini. Parah sih. Nggak, dia nonton, dia juga tahu nih, dia nonton. Iya, semenjak di maraton gue liatin, gue perhatiin bang, wah jadi superstar dia ternyata. Superstar ya? Iya, dia katanya dia bilang, aku ngeliat deh, dia pengen ngalahin Aloy. Nggak ada bang, nggak ada. Dia bilang, Loy, nggak ada Loy, sumpah Loy, nggak ada, Aloy nggak ada. sampah. Demi Aloy Tuhan, nggak sampah. ada Dia gua bilang ngomong gitu. ngomong, Aloy sampah, harus yang lebih viral itu gua, Wah, gokil sih. bukan Wow, Aloy. lu pada, wow semua, wow lu, wow. Parah Nggak ada, sih. nggak ada. Parah sih lu, Bon. Nggak ada, nggak ada. Ternyata lu Lu berubah jujur ya? sama gua. Nggak ada, emang nggak ada ngomong gitu. Lu berubah ya? Jujar, Nggak. jujur. Non. Lu berubah ya? Lu kayak gitu Apanya Mon. gua? Nggak, oke, Power sekarang- Ranger, beta Power Ranger. Lu karena gara-gara ada kamera kayak gini kan. Sebentar. Lu di balik layar gak kayak gini. Produser podcast ini siapa? Raymond. Yang setting siapa? Raymond. Nggak ada, bukan gue yang setting. Oke. Sorry Miss ya. Tadi lu datang jam 9 kan? Jam Nggak, 9. taruh nih, gue keringetan banget nih, sumpah, taruh lu, nih gue Lu keringetan diam. Tadi lu datang jam 9. 9, janjian jam 9. Gue juga Jam datang jam 9 kan. Oh. Dan kita hari ini syuting jam 12, teman-teman. Mohon maaf Bang Kumis. Ini karena nunggu Raymond. Oh pantas Nggak tahu lama gitu bang dari ya. tadi mulainya. Pantas lama bang ya. Superstar. Gila. Gue cukup tahu sih. Iya. Lu cukup tahu bang, apa? Pantas ya. Pantas dia mau ngalahin Aloy. Iya. Bang, nggak ada. Makanya gua tadi di grup cukup tahu sih. dia baru Dia OTW Pak- nih. Gitu iya, baru OTW. Ini di balik layar bang, dia tai-taiin Aloy. Iya, Kacau tahu banget. gue. Tuhan nggak ada. Parah, Wah, dia udah tai-taiin sih. Aloy. Dia Udah bilang, sih. apa sih Aloy anjing lu? Cuman MC doang joget-joget. Harusnya gue yang lebih fenomenal. Gue tuh kan coach boxing tuh dia. Wah, gokil sih. Nggak, gue kira dia paling parah. Ternyata lu lebih parah anjing. Gue gak siap gila tuh, Ngen. Gak ada pikiran gue tuh lu bakal begitu. Ini Fans anak gue jatuh-jatuh Aloy lagi. harus ke Dirujak IG. nih gue yang ada. Gak ada guys, gak ada sumpah. Dia tuh mau ngalahin Aloy Bahkan guys. yang gua tahu di dapat info ya. apa? Dia sekarang Ali info apaan emang? bikin fans club sendiri. Apaan? Sahabat Raymond. Sabar Raymond. Sahabat Raymond. Sahabat Raymond Madiun, sahabat Raymond itu. Oh dia buat Madiun, ya? per daerah Ali dia bilang buat Madiun. Anjing. Berdaerah gokil ya. Fuck man. Waktu di Bali kayak gitu. Fuck, man. Gue gak punya. Waktu di Bali kayak gini bang, nasi jinggo yang Nasi dicari. jinggo. Sekarang dia tuh nggak mau makan kalau nggak pagi sore. Iya bang. Stick sekarang. Iya gue denger dari Bang Ibnu stick. Dia pengennya stick. Apaan stick Gak bisa PS? dimakan kalau gak stick. Oh, kalau lu nonton di maraton kan it's donut time. Donat, harus donat. donat. Nasi Nggak ada. jinggo udah nggak Itu masuk. Jod, bukan gua. Tolong dong sumpah.
bahasnya yang daging dikit. Ini kan Coba kita ada kita tamu. tawarin ya. Tawarin. UMKM loh ini. Ya mau lah, gua mau lah, gila banget. Oh, depan Lihatin kamera, ekspresi depan mukanya ya, depan ekspresi muka kamera, jujur sama depan enggak. kamera, pencitraan, depan pencitraan. Ini bang pakai anduk Bukan pencitraan. langsung gak mau makan kan? Ya. Nggak, cuma jujur, guys, gue nggak siap banget ini. Gue kaget banget anjing di framing sebegininya. Nggak ada framing. Nggak sih lu, yang gue tahu lu mau ngalahin Aloy sih parah sih. Nggak ada Iya. sih. Bang Kumis nggak ada Gua sumpah. aduh. Ya udah lu makan dong. Kalau lu emang Ale diem lu. Balik ke Bali aja deh yuk kita yuk balik yuk. Enggak mau gua ke Bali lu aja. Lu aja yang balik Bali. Enggak, gua aja deh balik ke Bali dah. Kayak mau Jadi, jatuh nih. kenapa sih Mon? Maksudnya Kenapa-apanya sih Kaks? Nggak, Power sekarang- Ranger aja berubahnya tuh butuh proses. Lu kok cepet banget sih? Enggak, lu nggak dengar kata Adrian kemarin. Power Ranger tuh salah. Harusnya dia nggak usah berubah kalau ada masalah. Ngapain berubah, hadapin. Tapi kalau lu kan bukan Power Ranger, lu tuh Nah. kacang lupa kulit. Lu gila, gua kacang lupa sama siapa? Gak apa-apa juga kalau kacang lupa sama kulit juga gak apa-apa. Karena kacang lupa kulit itu adalah kacang yang pengen maju. Lah nggak ada. Emang gua kacang, gua orang. Gua Remon. Oh gak mau disebut kacang. Bang, tapi serius superstar loh dari Bali. Dia perpisahan aja pakai tumpeng. Pakai tumpeng. Pakai tumpeng. Anjing. Pakai tumpeng ya. Bukan gua. Perpisahan di corporate enggak pernah pakai tumpeng. Serius. Ini serius, Bro. Ngetot sih, Bang. Bang. Gua enggak habis Ngetot pikir. lu bahas ya anjing. Lu Gua bahas minta tumpeng sorry gua ya. Raymond Gajali. Perpisahan dari campnya pakai tumpeng. Bang. Gua enggak pernah perpisahan di corporate pakai tumpeng tuh enggak pernah. Gokil sih lu. Superstar itu, Bang. Wajar sih di maraton dia pengen ngalahin Aloy ya. Iya. Wajar sih Bang. pengen. Bahkan katanya ya. Nggak ada. Weh, tar dulu. Ini kan kumis. Ini kumis gestar. Kenapa jadi bahas gua sih? Ya ini lebih emang penting. lu kan superstar. Marah-marah mulu sih, Mon. Iya biasa-biasa aja. Nah, kan terbalik. Pengen ngambil karakternya Alo. Iya. Emang gitu, Bang. Iya. Kok keluar sini. Sini. Oh, harus bagus sih kamera pakai celana. Superstar gitu ya, Bang ya? Iya. Superstar. gitu. Nah, kita gimana nggak marah-marah kalau lu dari season 1 sampai season 4 bahasnya gua maraton mulu. Lu gila kali. Ini baru season 1. Oh, lu maksa kita semua sampai season 4. Jangan dibocorin dong. Oh, ngakuin. Oke guys, bentar ya. Saya ganti celana dulu biar proper. Oke, kita nungguin Raymond berarti ya. Gak ada, gak usah, lu gila banget. Ngaco banget nih podcast apa sih? Aduh, tepuk tangan dong buat Kaisar Kumis, gokil. Thank you, Miss. Thank you, Bang. Wah, lu gokil banget. Gokil. Maksudnya, gue tahu kita udah kenal lama juga dari zaman dulu gue YouTube. Nggak, lu melihat lu di call out sama Yunus. Katanya kan udah berapa kali emang udah pengen naik ring nih, tapi gagal terus nih. 3 kali. Tiga kali? 3 kali pengen fight sama Yunus. Oke. Tapi cancel terus. Cancel karena emang promotornya. Promotornya sama ya promotor sih rata-rata. Nah, buat promotor nih kali ini jangan nih. Ini Yunus udah call out Kumis. Kumis juga udah ready dong kalau. Ready. Ada yang pengen lu sampein nggak ke Yunus? Ke Yunus Cicak sok fight lah call out aku tuh dia. Kamu tuh penasaran tuh dia. Kamu tuh udah enggak kan dia redup kan kalah terus. Lu redup anjing tuh dia. Lu redup tuh dia. Jadi Redup ya? redup. Makanya cari yang lagi naik lagi, Bang. Oh. Kumis kan lagi naik nih, ya seperti lagi. Yunus yang lagi naik lagi itu dia. Oh. Lagi naik. Jadi bagi seorang Kumis, Yunus ini call out Kumis biar dia naikin pamornya dia. Iya, cari panggung lagi, Bang. Dia kan harganya nggak mau turun tuh dia. Keren banget. Tapi maksudnya sebelum gue tanya kenapa lu jadi tiba-tiba ke Combat. jadi berantem nih ya, berantem. Lu nge-YouTube dari tahun 2016 mulai YouTube. konten emang dari awal udah konten-konten cewek-cewek seksi tuh? Dari awal sebenarnya nggak konsesi, Bang. Dari awal tuh konten goblok-goblok gitulah. Apa dulu? Kayak challenge kayak jadi banci di lampu merah gitu-gitu. Oh. Challenge tolol lah itu dia. Kayak ngeprank-ngeprengin orang. Sosial eksperimen gitu lah ya. Iya, Terus. Terus gua ngeliat majalah populer, enggak apa-apa sebutin. Nggak apa-apa. Gua ngeliat majalah Popular Magazine. Wah, di Popular nih nggak ada sosok cowok tuh dia. Tapi ceweknya banyak tuh dia. Ya. Gue coba nih di YouTube gua tuh dia. Konten seksi tapi ada cowoknya. Oke. Waktu itu konten pertama itu Julia Manggo nama modelnya. Wah, iya. Ya, Julia Manggo. Iya. Dia buka Iya. gini, Bang. Itu viral tuh. Dia pakai BH, dia buka gini.
Itu viewernya 3 juta tuh dia. Anjing. Kan orang 1 juta dulu udah keren tuh dia. Iya ya dulu 2016 tuh 1 juta udah keren. Iya, iya, Ini iya. gue 3 juta. Itu dia. Anjir. 3 juta, viral. Gue diomongin. Gue ngeliat market di sini bang. Oke. Nah, gue ngeliat market ya gue terusin. Oke. Gue Habis terusin. itu langsung tuh. Nah, tapi kan lu sempet Papa Betap itu kan lu kan? Sebelum Papa Betap itu Papa Betap tuh dari asisten kumis dulu. Oh, Dulu itu asisten kumis si Alza. Alza. Iya. Ya ya, gua tahu juga. Jadi sebelum lahir Papa Betap itu ada gerbek apartemen dulu bang. Grebek apartemen Tapi cewek-cewek seksi Cewek seksi. Sampai pakai bikini. sampai bikini. Iya 2016-17 itu kan pakai bikini itu tabu ya. Tabu. Iya. Jadi 2016-17 itu pakai bikini gerbek apartemen. oke, dari situ tuh. Dari situ. Nah, muncul Papa Betap tuh gimana ceritanya? Jadi Alza itu ini talent asisten kumis dulu awalnya. Terus aku tinggalin YouTube pertama, Alza jadi talent. Jadi nerusin segmen. Nah, kenapa pada waktu itu ya gue tahu tuh lu ngasih Channel YouTube itu. ke Alza, kenapa? Beda visi misi udah sama investor. Oh. Ya, beda visi misi. Jadi lu memberikan channel YouTube itu tuh. Ya, gue kasih ke Alza nih terusin nih. Karena kan Alza sering brainstorming kan sebelum Ya, syuting kan ya, bang. ya, ya. Dia, lu terusin aja nih. Nih kayak gini. Poinnya pemersatu bangsa itu punya market tersendiri di Indonesia. Oke. Abis itu lu pindah ke Bali. Pindah enggak masih di Jakarta. Masih Jakarta, tapi lu konten Masih pemersatu bangsa lagi. masih tapi dengan konsep yang berbeda. Konsep yang berbeda. Nah, pindah ke Bali tuh tahun 2019. 2019. Iya. Kenapa pindah ke Bali? Pindah ke Bali karena kalau di Bali kan bang, kalau lebih open mind sih. Halo Jer. Lagi syuting. Bentar ya. Bentar. Ini vendor minta bayar. Vendor minta bayar. Beneran telepon. Beneran telepon. Ya vendor telepon anjir. Kemarin lu marah-marah, ada suara knalpot ada orang parkir. Sekarang lu telepon lu angkat. Anjing. Emang lu bener-bener lu ya? Enggak vendor. Bener apa minta bayaran ya? Kan kita kan mau bikin festival di Solo sama Purwokerto. Ini vendor 3D nelfon. Minta bayaran payment. Gue janji 0000. Berapa sih emang paymentnya? Nanya doang. Oh, sebesar nanya. Ya seharga red card lu lah. Iya. Sini duduk. Nanya. Duduk. Jangan lama, Duduk cepetan. Ada apa sih kalau nggak ada gua? Duduk. Ya dulu di sini lah biasa dong ngobrol. Duduk. Enggak, gua di sini gua takut dulu cengin. Duduk. Oh, jangan itu realita. Gua nggak ada gitu sahabat gue. Mon, boleh serius nggak dulu, Mon? Enggak boleh serius lu Ada aja sibuk sahabat banget sama gua, HP. voice note gua, ngefans banget sama Raymond. Iya, ini. Wah, gila. Mon, gak usah bawa-bawa maraton, Mon. Jangan kayak gitu lah cara mainnya. Gak gitu, Mon. Gak usah bawa-bawa maraton ya. Tolong, thank you. Arab. Ada Gila sahabat gua banget ngechat tuh kan. gue. Wah. Bukan gua, coba bales Bang Rap, bukan gua. Nih, sekali lagi kita dengerin ya. Mon, gak usah bawa-bawa maraton, Mon. Jangan kayak gitu lah cara mainnya. Wah. Gak gitu, Mon. Gak usah bawa-bawa maraton ya. Tolong, thank you. Wah. Karena yang lu nggak tahu, kita syuting ini live streaming. Wah. Gila Ini banget. IRL. Enggak. Lu nggak tahu tar dulu. IRL ini. Ini RL. Bang Rap, tar dulu. Dari tadi nyebut-nyebut maraton dia bukan gua. Tapi Lu gila banget. Tapi Arab juga tahu kok. Wah. Arab juga tahu apaan? Makanya nih dia ngomong nih. Mon, gak usah bawa-bawa maraton, Mon. Tuh 3 kali Jangan gua kayak putar. gitu lah cara mainnya. Gak Wah. gitu, Mon. Gak usah bawa-bawa maraton Wah, ya. Tolong, parah thank sih. you. Tolong apa ke itu? Dan Nih, bawa sekali lagi lu dengerin. Wah, Arab aja udah nggak mau Mon, gak usah didengerin. bawa-bawa maraton, Mon. Jangan kayak gitu lah cara mainnya. Gak gitu, Mon. Gak usah bawa-bawa maraton ya. Tolong, thank you. Tolong, thank you. Wah, gak enak banget sih itu. Gak enak banget sih. nih. Enggak, sumpah gua telepon Bang Rap dulu, tai anjing. Wah, gak enak banget sih itu. Gua juga enggak enak. tai. Coba telepon. Ya jangan telepon di sini dong. Coba enggak apa-apa sih, Mon. Situ ya. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu sih kan gua udah bilang dari awal lu batu sama gua. Lu sih pengen ngalahin Aloy. Enggak ada, Ya, enggak coba ada. makanya Nggak telepon ada dulu. anjing, enggak ada. Arab sih lagi syuting ya, tadi ngechat gue. Ah, ngentot tuh gua bilang kan. Lu Iya. lu pengen ngalahin ini gara-gara Iya. Bang Sorry Rap ya, Miss ya, sorry ya, Miss ya. Bang Rap, tar Sorry dulu. baru Bang episode Rap, kali ini Bang Rap kayak agak nggak chaos ada. nih. Iya, Kak, gua tahu iya. sih sifatnya Kak, si sekali Raymond emang chat gitu Bang sih. Rap lah tolong. Iya, tahu. Bedanya Raymond kena mental. Iyalah. Ya, emang gitu sih sifat superstar ya. Emang gitu sifat seperti Coba telepon dulu.
Coba telepon dulu. Lu sih Iya, coba telepon dulu. Emang gitu, emang sifat superstar gitu. Gue sorry sama lu Bis ya. Jadi Nggak, agak keganggu podcastnya. Ini emang ya, jadi nggak enak kita semuanya. Gua agak keki sih, Bang. Iya, sorry. Nggak mood aja sih Waktu lu kan ya. Iya. Ya, Tapi bismani sih, Bang. iya. Abis apanya abis mana sih? Ntar dulu gue jadi bingung kan nih. Mana sih nomornya Bang Rap? Who cares about you tuh? Iya, Who iya. cares about you? Katanya mau nelfon. Ini gue mau nyari kontak dia. Iya. Nomor Arab aja dilupain, Bang. Iya, Superstar emang gitu. nyari. Emang gitu, nyari-nyari. Coba dulu. Biasanya dulu. cepat ya? Biasa cepat. Biasa nih. Wah, parah sih. Iya. Iya. Bilang Raymond gak usah ngechat gue. Iya. Semenjak dia mau ada terobsesi pengen ngalahin Aloy kayak gini dia. Nggak ada. Tahu sih. Happy birthday Raymond! Tahu sih. Tahu sih gue. Lu tega lu ya. Gua hampir nangis anjing. Dari masih. Gokil happy birthday Raymond. Hari ini kita syuting Makasih, Raymond makasih. ulang tahun. Makasih. Keringat tadi. Makasih. Gue masih keringet dingin nih. Settingan kita. Masih tinggal lu ngaco sih anjing. Tai banget anjing. Gimana sumpah. rasanya, Mon? Tapi beneran kan pengen ngalahin Aloy? Nggak ada. Nggak ada loh. Kirain Sumpah. pengen Aloy. Woy, lu percaya gue kan Loy, hari-hari kita bareng ya kan. Nggak ada. Gue respect sama Aloy keren. Nggak ada. Lu jangan ketemu lu. Dia keringat dingin banget, mukanya pucat. Gue mau nangis anjing. Ngentot. Kan masalahnya Arab juga voice-nya kayak serius. Ya barangkali beneran dia kesel. Kan Mon, kan belum tayang. Iya. Ya nggak ngerti ya gimana lah pokoknya. Kita syuting. Ale juga, Ale minta tolong gitu. Api. Kita kan syuting ini kan belum ada yang pernah tayang sama sekali. Lu kok percaya kalau dia tahu? Dia emang rada goblok anaknya juga. Iya. Kebanyakan Anjing. sabu dulu lu. Iya. Udah tobat. Aduh, aja lucu banget. Nggak lucu. Saya kumis juga nggak tahu. Gue juga deg-degan iya bang, kan gue kayak Gue dengerin jadi anjing ini beneran nih. Bangsat gue bilang, anjing ini beneran ya? Enggak, tar dulu yang harus gue tanya nih Mas Ibnu. Ale chat apa kak? Gue tanya itu nih. Soalnya tiba-tiba voice note kayak gitu kan. Iya. Terus Bang Rap nggak ada ngechat gue ini. Makanya. Arab lagi syuting. Tadi awalnya mau video call. Oh. Iya katanya. Gue nangis sih kalau udah video call kayak tadi. Gue kayak bang, bukan gue bang. Dian bang, bukan gue. Masa fighter kan? Fighter juga bisa nangis. Tahu aja. Oke lanjut bintang tamunya dia. Stop roasting nyencengin saya. Saya kedatangan tamu Iya, Abang iya, iya. Kumis dari Bali Yes, ini. yes. Brother saya ini Yang- berdampak besar di Bali lah. Yang lu lupain kan? Nggak gitu anjing. Emang iya. Iya kan. Bang emang apa sih bang? Ya gua mau taunya lu di Bali. Lagi ngobrol tadi. Ya Kenapa udah, pindah ke lanjut. Bali? Kenapa pindah ke Bali? Kenapa pindah ke Bali? Iya, kenapa pindah ke Bali, Miss? Gua kaget tuh pas lu pindah ke Bali tuh. Tolong dong. Kill, kipas kill. Panas banget kill. Karena di Bali open mind sih bang, lebih open Oke. mind. Buat konten tuh open mind, Oke. nggak kayak di kota-kota lain sih. Oke. Berarti 2019 tuh. 2019. Heeh. Iya. Dan di sana kegiatan lu, misalnya gini, nggak gampang mengambil keputusan untuk gue pindah ke Bali itu kan nggak gampang gitu loh. Yang kita tahu kan Jakarta adalah pusat dari entertain, agency banyaknya di Jakarta yang suka ngasih endorse, ya kan, opportunity pasti lebih banyak juga di Jakarta. Iya. Pada waktu itu dengan plan yang matang berarti dong, tidak yang lu udah tahu di Bali bakal mau ngapain. Iya. Tahu. Plan gue sih waktu pindah ke Bali, wah gue dapat relasi orang luar. Itu sih bang. Gue pengen dapat investor orang luar negeri itu dia. Bule itu dia. Itu emang udah jadi goals lu tuh. Iya. di situ. Sama satu sih bang. Pengen bule. Iya. Gue pengen rasain apa sih rasanya bule itu dia. Apa Udah. rasanya bang? Apa Udah, rasanya? udah kerasa. Sama aja sih. Sama aja ya. Ya sama aja. Gue terakhir kok beda ya? Enggak lu doang. Oh, Raymond tukangnya. Enggak, superstar emang gitu bang. Ya, Beda. superstar. Iya beda. Kalau kita kan orang-orang Aja. biasa. Ya. Sama bule itu beda ya. Tapi kalau superstar beda. Wah, parah sih lo, Mon. Oke lanjut. Gue sih nggak ngerti lagi sih, Mon. Lu kok bisa seperti itu? Tuh. Dadah. Dadah. Mbak. Itu calon istrinya Mas Ibnu tadi yang pamit. Nggak ada yang tahu.
Kan gak ada kamera ke sana. Kan udah banyak yang tahu nanti. Nggak ada lu, Mon. Lu pengen mencairkan suasana aja kan? Lanjut. Oke, di Bali bikin konten lagi. Bikin konten. Kenapa lu masih yakin bahwa konten Pemersatu Bangsa ini tetap Tetap ada. tetap akan berhasil tuh kenapa? Karena Kumis ngeliat Pemersatu Bangsa ini segmennya beda bang ya. Oke. Segmennya beda dan ini punya market tersendiri gitu aja sih bang. Kumis lihat. Tapi kan dolar kuning. Ya. Kumis nggak bodo amat sama dolar kuningnya karena kan ada investor. Oh, Iya. oke. Jadi nggak nyari duit dari AdSense. Jadi nggak. Dolar kuning itu apaan sih? Sorry motong. Dolar kuning, itu apa sih? Seperti kalau Jangan kita. jawab, itu pura-pura nggak tahu. Oh iya bang. Enggak. Iya, iya Itu- kan di Marapton udah tahu dia. Udah gak usah. Gue beneran nanya Bang Gian, Ale tuh memang Dia tuh pengen ngetes kemampuan lu doang. Oh, iya, pantes Dia tuh ya. nganggap lu tuh kayak YouTuber baru, Gini, Bang, Miss. ya? Iya. ya. Iya, jangan gak usah dijawab. Kita lebih lama di Bali bareng, lu jangan dengerin dia. Lu gua dengerin gua dong. Gua kenal lama daripada di Ya Jakarta tapi dia. kan lu sekali, gue di Bali sering bareng sama dia. Udah lu stop ya. Sekarang lu lupain. Bang, enggak. Gue Eh, bukan lupain. Miss, bayangin Miss. Dia itu lupa sama lu pas di call out sama Yunus baru. Ada gue lupain. Itu baru. Emang benar Sorry, sih. kepukulan. Baru tuh dia ngomong. Enggak ada Bang. Ah, nggak lu ada. parah sih. Udahlah enggak usah. Oh lu geser ya duduknya. Malas gue dilupain soalnya. Bantalnya dibuang. Bantalnya dibuang. Malas gue pakai bantal. Bodo amat. Pakai lu. Tapi yang menarik Miss adalah nggak apa-apa ya, ini gue pengen nanya ini, gue nggak Pakai, gue nggak tahu lu mau jawab atau enggak. Pertanyaan pertamanya adalah gimana sih lu tinggal di Bali, lu pengen dapat investor luar nih, caranya ngelobi mereka tuh gimana? Kalau Kumis kan dulu suka party bang. Jadi gue tuh suka ke La Favela. Iya, Ke- iya. Jadi kayak masuk ke klub-klub itu aja bang. Terus Nyari investor aja. ngobrolnya apa? Ngobrol, how are you bro? Where you from? Tuh dia. Oke, So asik aja. And then terus ya oke, dari ngobrol kan namanya alkohol lupa tuh, tukeran kontak. Tukeran kontak sama Instagram. Terus Iya udah. Abis Terus chatting, itu? besoknya ketemu. Makan siang, entah apa. Gokil. Iya. Gokil. Ini gue coba bang. Ini banyak cara gue coba buat. Nggak kenal. semua bule kan kaya masalahnya. Iya. Ada Sampai bule- gue ketemu orang Filipin itu dia. Ya, tahu gue. Iya. Ini pecah banget ya. Tahu gue. Gua juga tahu. Covid diajak sama dia deh, tahu gue. tahu gue. Iya. Kalau ke Sisi satu sisi di booking. Sisi punya dia bahkan. Iya. Iya. Iya, makanya gue dikenalin dia 2020 ya Covid. 2020. 20 ya. Pas Covid. Yang gue ke Bali kan itu Iya. ya, kita mabok ya. Iya. Nah, Itu kamu di klub tuh dia. Ketemu di klub? Dari semua banyak bule, gue ketemu malah orang Filipin. buat kalian cowok-cowok yang kalau ke klub cuman buat cari cewek. Tolol! Tolol. Ladang uang di Bali, ladang uang. Kalau lu pintar ladang uang. Anjir. Iya. Siapa yang kepikiran mabok di klub cari investor? Gak ada. Kenapa lu bisa kepikiran kayak gitu, Miss? Karena memang tujuannya ke Bali itu, Bang. Selain sama bule. Tapi ini gue Gua baru tahu nih, gue juga baru tahu. Lu baru tahu nih? Iya. Gue juga baru tahu. Selain bule, ya gue cari temen. Enggak, kalau gua nggak tahu kan maksudnya kita nggak pernah ngobrol ini kan. Kalau Raymond kan lebih ke nggak peduli sama lu kan. Gue pengen banget. Ya, emang bener bantal sih. kali. Anjing banget, kenapa jadi gue lagi nggak peduli. Anjir. Dan itu lu lakuin everyday di Every day. Bali. Ya, jadi gue ada teman di Bali, dia ngasih tahu, Miss, ini banyak kreator dari luar, kayak dari Australia, dari Europe, ya banyak itu di Canggu dia bilang. Coba lu main ke Canggu, ke tempat gym atau klub. Di situ banyak lu bisa dapat relasi kreator-kreator dari luar, lu bisa belajar, dapat koneksi. ilmu Di mahal, situ anjir. di situ Bang gue belajar tuh. Malah ketemunya investor, nggak disengaja tuh dia. Anjir, ini ilmu mahal teman-teman. Maksudnya Iya. jarang banget. Ya siapa yang berpikir ke klub nyari investor, bungkus investor tuh nggak ada. Bonusnya dapat bule yang bisa kita itu dia. Iya, itu bonus ya Iya. kan. Tapi kan ngobrol, ya tadi gue bilang kan nggak semua bule juga kaya kan. Ada juga yang zong. Ada lu dapat yang kayak zong. Ada tuh dia, bule yang nggak bisa bayar kos. Ada. ada. Butuh berapa lama lu ketemu yang Filipin itu? 6 bulan di Bali langsung ketemu. Anjir, lama lu. Iya. Terus lu bertahan hidup di Bali 6 bulan? Karena kan sudah pernah besarin 2 channel YouTube, jadi masih ada endorsan. Aman. Oh. Emang jelas, Kumis. Gokil. Bertahan dulu. Ini baru superstarnya dia, betul. Enggak, ternyata di balik dunia perkontenan Pemersatu Bangsa, lu gokil juga sih. Maksudnya gue masih Out of the box terpukau. ya, out of the box, Iya. out of the box. Kita ke klub tuh ya minum, mabok, cari cewek gitu kan. Gue enggak bang, gue enggak ke klub buat cari teman, relasi. Itu tujuan Kumis. Enggak pernah gue ke klub untuk mabuk, berat tuh enggak. Tapi ke klub untuk cari relasi. Ini dia.
Ini banyak anak muda yang tolol goblok tuh bang, mabuk itu buat mabuk. Oh ya, tapi di klub itu kalau misalnya kita paham di klub malam itu banyak orang-orang kaya, tajir tuh cari peluang tuh dia. Iya. Tapi gue ubah nih, gimana gue masuk ke klub tapi dapat relasi tuh dia. Dan itu yang mahal sebenarnya. Dibandingin ya maksudnya jadinya kalau lu invest beli botol bungkus itu kan jatuhnya bakar duit. Iya. Tapi kalau ngabuk terus dapat relasi, Relasi, ya minimal balik modal balik kan. modal. Kayak kan. Berkali-kali lipat. Gokil. Ih, mahal loh ini ilmunya Itu sih, nih. Bang. Karena kan enggak ya kita tahu ya zaman sekarang kan ya. Nah, abis itu dapat investor yang Filipina ini apa yang mengubah hidup lu? Banyak sih bang, banyak banget. Dari karakter branding ya, yang karakter branding makin matang. Jadi Kumis kan brandingnya cewek seksi kan. Iya. Tambah flexing, waduh. Oh itu. Cakep. Apalagi di era tahun itu brandingan flexing lagi naik-naik ya. Naiknya. Yang Crazy Rich apa mulai naik dan lu melakukan itu juga flexing itu. Ya karena gue merhatiin mobil-mobil sport car, Mobil sport, naik heli, villa yang mewah-mewah. Motor-motor Ada di dulu mahal. terus ini bang, ada di. Udah lupa dia, udah biarin aja. Tapi lupa sih emang. Iya lupa pasti. Iya udah pasti. Enggak ada Udah gua. Parah anjing lupa. babi. Nih lu yang adu domba gua nih. Nggak ada domba, gue cuma bilang. Dia kan yang bilang, Nggak lu lupa. Enggak ada, Bang. Gua enggak ada lupa. Tadi gua ngasih ucapan ulang tahun bang, baru tadi diucapin. Terima kasih bang. Biasa panjang. Abang di mana? Apa kabar? Udah Sekarang lupa, nggak. udah lupa. Enggak ada. Singkat, padat, jelas. Kagak ada, gua enggak lupa gua. Kagak ada, gua enggak lupa, enggak mungkin lupa gua. Udah Miss, biarin aja Miss. Biarin aja. Biarin Gua aja, pulang udah. nih, gua pulang nih. Gua Oh, ngamuk nih. maunya ditahan. Maunya ditahan kayak jangan Mon. Sekarang lu mau nunjuk gua jadi cowok pick me ya? Lu kan emang pick me. Gila banget. Enggak ada. Gua enggak ada pick me, gua pick up. Nah, dari Bali udah berapa lama di Bali? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Apa yang membuat lu balik lagi deh Jakarta? Balik ke Jakarta karena kan udah mulai redup nih bang. Karena gua kan kemarin banyak ambil endorsan 303. Tahu. Iya. Gua kena juga, makanya Iya. gua pengen tobat nih, Ya. memperluas relasi. Karena kan Kumis besarnya dulu di Jakarta awalnya. Ya, Balik lagi ke Jakarta. pengen kembali lagi. Setup awal ulang. Setup ulang ya, Iya. kembali. Kembali ke Jakarta. Ini menarik sih. Lu 2024 akhir kan balik? Iya. 2024 awal. Awal kan? Awal. Yang kita beres tour promo film itu kan? Promo film langsung gua ke Jakarta. Iya. Ya karena gue percaya entah kenapa gue di 2004 tengah sampai akhir gue tuh kayak dapat quotes di kepala gue tuh back to roots. Kadang-kadang kita tuh lupa dengan asal. Iya. Kadang-kadang kita lupa dengan di mana kita besar, di mana kita bertumbuh, di mana kita pertama kali mengenal semuanya. Benar. Kadang-kadang dengan kembali ke asal itu, ke awal, itu membuat perjalanan baru kita lagi ke depannya nanti. Tapi ada bang yang nggak lupa sama awal. Heeh. Tapi ada orang yang lupa sama awal. Ada yang lupa ya? Iya. Oh ya udah. Kenapa jempolnya? Iya. Jempolnya kenapa itu? Enggak ini. Iya dia. Iya, itu bang ada yang lupa sama awal. Sabar, tar dulu. Ini gua mau Apa? klarifikasi. Apa Ini sih gua harus mau klarifikasi Tar apa dulu. sih, Mon? Ini lu bahasnya menarik. Yang lu bilang kadang kita lupa sama awal, terus kita harus balik supaya bisa jadi lebih baik. Meriset gitu. kembali Meriset semuanya, kembali. iya. Nah, fun fact, ini yang lagi gua lakuin sekarang. Nah iya kan. Tapi maksudnya Bukan lupa ya. Iya. Jangan lupa, aku jangan bahas lupa dulu. Ini gua kasih disclaimer, ini lagi daging, lagi serius, lagi daging. Lagi deh. Oke, serius. Lagi. Ini Raymond lagi serius guys. Lagi. Lu gak pernah ngeliat gue serius kan? Iya. Kecuali pas latihan. Iya. Nah. Oh, lu pengen ngasih tau kalau lu sekarang karena maraton udah bisa lebih serius gitu. Nggak Oh ada. ya udah nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Mon. Selo. Ini kan gue lagi bahas balik nih, gue balik. Ya, Gue balik ya. berarti which is ke contoh Mas Ibnu, itu ke teman-teman gue kayak Ipul, Mas Kevin, pokoknya teman-teman gue lah. Teman Back gua. to roots lah ya. Ya, back to roots. Dan ya kebetulan kayak sekarang gitu gue bisa diundang di podcast nih bersama kalian. Oh, Oh diundang, bukannya lu yang punya ya? Teman-teman, Iya. ada fakta. Ini bukti chatnya. Baca. Datang ya ke podcast gue. Anjing gue ngomong gitu ya ke Bang Andika ya. Maksud gue aduh. Gak usah editor, gak usah repot-repot. Ya. Gak usah. Kita gedein, zoom nih. Set. Datang ya ke podcast gue. Raymond Ghazali. Gila. Emang iya ya, sama anjing.
Bang Andika. Ada di grup, ada di grup, ada di grup, ada di grup. Anjing gua ngomong gitu ya. Nih, Makasih abangku bang kalau ada waktu datang. anjing iya. Kasih lihat. Gua Lu yang baca deh. Takutnya gue bohong. Salah banget, gue salah ngomong ya Gue gue. juga mau konten bareng lu bro. Anjay. Datang ke podcast. Datang ke podcast gue dong. Nah, Salah ngomong tuh gue tuh. Aku semenjak iya gue gak pernah loh ngelobi orang kayak gini bang. Iya pernah kan? Gak pernah. Gak ada, gue gak ngelobi bang, gue ngundang maksudnya. Iya gue ngundang orang juga gak pernah kayak gini loh mon. Enggak, terus gimana emang bahasa lu? Ya. Bang, main-main Halo- lah. Halo kak apa kabar? Iya. Bang ini senior gue Kak, lah. kebetulan Malah karena senior lu pengen nunjukin gue udah punya podcast sekarang. Gue nggak seperti ini. Gue udah punya podcast loh. Gak ada, gue gak ngerti gitu. Ini Datang ini kan ke podcast ditunjukin. gue Gua itu dong, artinya iya. apa, Mon? Datang ke podcast gue dong bro. Ya nih gue ketik gue ralat, gue bilang bang maaf. Ya ke kan itu podcast udah kita. ditayangin. Udah tayangin gak bisa. Udah gak bisa. Kan lu yang mau namanya fighter. Iya. Hostnya. Oh Nggak. Raymond gini ya sekarang ya Padahal guys ya. gue tuh Ya bilang. udah emang gini sekarang gimana Padahal gue sih? bilang. Parah ya. Gue pengen Raymond tuh jadi host karena gue lihat ini orang bisa jadi sesuatu nih. Tapi ternyata Nggak, Dia orang gua industri dibilangnya banget sih, Bang. produser. Iya, karakternya Itu industri host. banget sih. Iya, Gimana iya. sih? Gimana sih? ya maksudnya gue aja yang bukan. Enggak, lupain aja deh pembahasan yang tadi gue balik, lanjut aja tadi. Gue tuh belum, misalnya ya gue nggak sebesar Arab gitu, bisa diginiin, apalagi Arab, kan Arab, kita nggak iya. tahu kan. Bang nggak ada bang. Tapi Arab kemarin dinye sama dia. Dinye nih Gue apalagi. takutnya dia ngajak orang kayak datangnya ke live streaming gue. Iya. Takutnya Nggak nggak ada kan, kita nggak Nggak pernah ada, tahu kan. nggak ada. Kayaknya kayak ada gitu. sih kayak gitu bang. Kayaknya kalau kita bongkar DM-nya sih Ya, pasti sumpah ada. nih, Kalau kita Buka, bongkar buka semua gua. ex Marab. Iya, Bukan ya, gue kagak ada demi Tuhan. Iya. Nah. Iya beneran marah orang begitu makanya. Ini gara-gara Ale. Kok gue ini belum tayang? Ini belum tayang. Ini kan belum tentu tayang. Enggak, nih gue yakin udah dikirim nih ininya. Apa? Video-video gua ngomong apa lu bilang Raymond Marapton. Kan udah FVP hari ini. FVP apaan FVP? MVP. Aduh, tapi balik tapi menarik. Kenapa lu bisa berpikir balik ke awal? Iya karena menurut gua tuh terkadang ya kita harus memang keluar dulu dari let's say lah. Keluar gimana ya bahasanya? Lu cabut dari awal lu di mana berasal untuk lu belajar sesuatu yang akan membuat lu lebih baik dan lu lebih bijak ketika lu kembali lagi ke tempat asal lu. Menurut gua sih itu ya. Betul karena terkadang kalau ada istilah kalau anak muda kan kayak wah main lu kurang jauh. Yes. Kadang-kadang dengan main jauh juga itu membuat kita lupa kita siapa. Betul, true. Dan harus balik lagi ke awal. Yes. Ketika kita memulai semuanya dan akhirnya kita tahu dulu gue sukses tuh karena apa sih? Oh karena ini, bukan karena lu 10 tahun berkarya di tahun ke-10 lu udah bisa ketemu sama si A, si B, orang-orang besar. Bukan karena itu kan buah output dari kerja keras lu dan dari bagaimana karakter kita di awal. Yes. Di titik nol kan. Iya benar. Makanya semua harus kembali ke titik nol menurut gue. Betul. Dan itu gue setuju banget. Dan di ujung lu mau balik ke Jakarta, lu belok tuh. Tiba-tiba olahraga, Iya, combat. maksudnya apa di kepala lu, Mon? Kok gua duduk diam, gua ngapa-ngapain? Nah kan, Iya, auranya dia bang, aura dia emang gitu ya. lu yang bisa ngatur lampu di sini. Enggak ada, gua diem, gua Tadi kagak ada lu- mencet apa-apaan. Mon, jangan kesel. Kalau lu kesel mah apinya mati. Sabar. Oke, dilanjut. Iya. Kenapa, Miss? Maksudnya kenapa belok tuh? Gue penasaran jujur. Belok ya bang, karena kenapa Kombis ngeliat Kompas Sport karena waktu itu di 2022 ya, Kompas Sport mulai makin naik ya. banget. Kayak ini bagus untuk naik jaga nama sih bang, itu awalnya. Wah, lu gokil juga sih. Ya, jadi kan Kombis udah ngurangin di konten seksi kan, karena baru nikah. Wah, menarik. Ntar kita bahas nikahnya. Gue baru nikah. Ntar kita bahas ya, nikahnya. Bini gue hamil, jadi gue mikir, aduh, konten yang main aman gimana nih, biar nyokap bokap nggak banyak komen tuh dia. Ya udahlah, gue ngeliat Kompas Sport lagi hype nih, latihan boxing lah tuh dia. Dan gue liat Yunus gara-gara cicak tuh dia dibilang kan Iya. factor cicak. Iya. Wah kayaknya bisa nih gue kelai sama Yunus nih. Oke. Ya. Dan Kombat Sport kan dibayar bang. Nah gue dengar tuh budgetnya Factor ini gede. Wah udah jaga nama plus dapat duit tuh dia, bertahan. Makanya gue latihan lah boxing. Maksud gue gak ini hampir sama kayak Yunus jadinya ya. Karena Yunus juga berpikir hal yang sama.
Tapi ini kemarin gue nggak nanya ke Yunus. Apa ya, proyeksi apa yang lu lihat? Ya kayak dapat duit, tapi kan nggak semua orang bisa ngelakuin itu, Mis. Ya. Kenapa lu yakin? Ini kan balik lagi ke faith, keyakinan lu nih. Kenapa lu bisa yakin kayak bisa nih gue di sini nih? Yang bikin yakin Bang, satu hal lagi sih. Waktu itu Kumis kan ngurusin proyeknya Manny Pacquiao kan. Ya. Kebetulan Manny Pacquiao pengen buat bar di Bali. Tahu. Gak semua orang bisa ketemu ngobrol sama Manny Pacquiao. Dan Oke. Kumis punya waktu 5 menit, itu suatu kebanggaan bagi Kumis bisa ngobrol sama Manny Pacquiao. Nah, apa dari 5 menit itu apa? Yang ngobrol tentang tinju tuh dia. Apa yang lu dapat? Oh, sih. Maksudnya kenapa? Apa yang nempel banget dari 5 menit itu? Lebih ke hidup sehat satu, karena boxing itu buat hidup sehat sih Bang. Terus bisa kontrol diri tuh dia. Kalau Kumis kan nggak bisa kontrol diri selama ini tuh dia. Ada apa ikut tuh dia, angin apa ikut tuh dia. Ya. Jadi semenjak ketemu Manny Pacquiao jadi semakin semangat sih pengen dalamin boxing tuh dia. Anjir. Ini Pas juga momen combat sport kan, lagi rame-ramenya Iya. Bion, HSS, Iya. udah sekalian terjun tuh. Iya. Jadi- Karena gue juga yakin banget dengan kata-katanya Mas Panji bahwa jangan pernah sia-siakan 5 menit dalam hidup lu. Lihat momen sih Bang. Iya. Pokoknya gue lihat momen. Karena kita nggak pernah tahu dari 5 menit itu kita akan jadi apa. Iya. Ya lu 5 menit ngobrol sama Manny Pacquiao Manny Pacquiao dan itu mengubah mindset lu Iya. untuk ke boxing. ke boxing. Gue Oke. lihat momen dan wah ini ada market tersendiri nih yang harus gue ulik tuh dia. Nah, lu melihat olahraga ini seperti apa, Mis? Combat Sport Bang ya. Untuk di Indonesia untuk saat ini memang lagi grafiknya lagi bagus banget dan terus meningkat, dan ini membuat dan dampak positif buat banyak anak muda. Biasanya kan Kumis kalau konten tuh di Instagram kontennya flexing, mabuk, macam-macam lah. Negatif semua kan. Nah, sekarang semenjak adanya Combat Sport, gue latihan masuk ke era ke dunia Combat Sport, gue kasih dampak positif aja Bang. Dia. Ya. Tipe gaya tuh dia, tipe gaya itu dia. Sekarang gimana hidup sehat, olahraga. IG story lu juga itu isinya. Iya, sekarang Combat Sport semua kan. Iya ribut nih. Iya, lewat berisik banget. Makanya Harusnya tadi Raymond teriak. lu nyari-nyari. Tadi udah tenang, lu sih cari-cari bikin hal kejadian kan? Emang dia tahu gue lagi Nah, Mas Eko bisa orang-orang di komplek ini tuh gimana sih? Kok dia tahu kita lagi podcast lewat tuh Astagfirullahaladzim. Sabar. Tarik napas. Lanjut. Kan dia bisa. Emang ada tulisan lagi podcast lewat dong? Kan tadi gue suruh umumin, gue bilang Kel kasih tahu. Aneh, perumahan ini aneh. Sumpah, aneh banget. Enggak, tadi kan hening kan? Udah cukup lama hening ya. Di hati gue gini. Tumben nih enggak ada yang lewat. Ya, ini Oh, lu karena sih, malam kali makanya ya. nggak usah dipikir. Tadi gue gitu tuh. Baru beres selesai di otak gue. Kejadian. Lewat. Emang aneh. Nah, Mon, lu kan udah kenal lama di Bali ya. Ya. Lu melihat Kumis tiba-tiba naik ring tuh seperti apa? Lu ngolok gua kan waktu pertama kali latihan ke camp lu anjing. Iya. Lu ngolok kan? Iya. Tahu gua. Soalnya gini. Yang gue tahu sama aja dia kayak Yunus nih sebenarnya nih. Iya. Bapak ini tuh Oke. sama. Gua tuh Sama. ada face off Bang di klub, di ada salah satu klub di namanya Blisbar. Yes, Blisbar. Face off sama Di- Arab tuh dia. Dia yang nengah. Face off. Enggak tahu entah mabuk entah apa di. Gue suruh face off sama Yunus. Oke. Di dance floor. Di stage. Goblok. Gue suruh bilang face off berdua nih, face off. Gue Iya. bilang. Karena sama pola hidupnya gitu. Malam kan, Yunus doyannya main. Mungkin kayak Yunus nggak mabok nggak minum ya, tapi Iya. keluar malam gitu. Iya, Nah beliau ini kan nemenin tamu-tamu ya kan. Jadi keluar malam tuh pasti Nemenin tamu gua open BO anjing. Gua nemenin tamu bahasa lu enak banget open BO. nemenin partner bisnis lo. Nah, gitu kan enak. Ya sorry. Sorry, dia ngerendahin lu emang. Iya. Ada beta ngerendahin dia, yang ada beta ngerendahin nggak ada. Terus. Gila banget Ya nih. terus, emang Ale nih. lanjut, Mon. Jadi Micam tadi ya ceritanya nemenin Micam. ya gitu ST manis belum selesai. Gila sih ngeri banget sih. ST manis belum selesai. Gila kan pergaulan dia kan, Bang. Kel, abis Kel, es teh manis gua Kel. Iya Jokel dari tadi Sorry, Kel, bingung-bingung. sorry, Kel. Es teh manis lu abis. Habis, Bang. Habis. Coba Kel. Di sini aja Kel. Ini Kel. Es teh manis. Sabar. Ini saya mau kerja ini. Aduh. Di sini emang es teh manisnya enak. Enak Beda es teh Bang manisnya, ya. beda. Beda. Terus Mon. Ya terus aduh nyangkut. Lu emang bikin rusak alat lu. Gila banget nggak? Lu cak aja ini kameramen. Mas Rumi. Iya, terus. Nggak sengaja. Ya, terus. Jadi gitu, gue lihat kayak, wah ini
kalau dia emang mau tanding sih pola hidupnya harus bener ya nggak? Gue bilang gitu kan pertama, tidurnya harus jamnya harus ini apa harus bener, harus 8 jam karena emang capek banget kan. Yang namanya boxing bener yang Komis bilang kalau misalkan apa boxing tuh bikin lu humble lah kayak ngerubah lah. Ya bener karena kalau lu latihan nih pagi sore, lu mau tanding, gue juga bilang ke Yunus kemarin. Lu tanding tuh yang penting selamat aja lu di atas ring. Ya orang lu setiap naik ring taruhannya nyawa gimana? Iya sih. Nah terus yang gue liat dari Kumis gitu, pola hidupnya berani gue yang sabar. Ada yang latih tadi, mau nyengkutil. Sabar masih be. Lain kali boleh nggak ada propam di depan deh. Biar gak ada Kemarin lu minta kondangan, sekarang lu minta propam, besok lu minta apaan, Kak? berisik banget Udah sumpah. aja. Berisik Coba banget. es teh manis aja dulu, Kak. Tolong Es teh manis, es teh manis, es teh manis. Es teh manis. Waduh, gue banyak belajar hari ini sama Kumis nih. Gua Gokil. doang, gua enggak. es Gua teh salah manis. apa lagi sih sama lu? Es teh manis terenak nih. Nah, Nah, dikasih es teh manis. Miss, Iya. siapa yang paling merubah banyak berdampak dalam hidup lo? Keluarga? Semenjak punya anak sih bang, istri anak. Apa? Lu kan pernah gagal. Iya gagal sekali. Gagal sekali. Selingkuhin. Nggak, Gimana ceritanya? Ini kan viral, orang rame kok itu waktu Gimana? orang Bang Putra Lu nikah repost tahun yang pertama nikah tahun 2021 nikah berapa lama tuh? 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan ya. Iya anjing. Babe. Nggak, Ini podcast apaan anjing? Kenapa? Tapi Kenapa? aman sih, aman. Kenapa? Enggak. Pacarannya berapa lama waktu itu? Gue nggak pernah pacaran lama bang. Jadi langsung. Langsung. Gue 3 bulan pacaran. Yang ini tuh yang Semua lu, talent. Pokoknya poinnya semua tuh ini yang lu talent. Kumis. kontenin yang lu lamar di Kafe. kafe kan? Iya. Iya kan? Yang pertama. Yang pertama. Babi lu. Biar Sabar. Gue seneng nih, semua di sini mulai marah-marah. Gue seneng nih, berhasil gua. Oke, kita cheers dulu, cheers. Cek. Es teh kapan lagi cheers? Es teh manis pakai cheers, Ya. cheers. Mana coba? Oh, kalau gua gelas plastik, iya nggak apa-apa. Superstar emang gitu bang ya? Anjing, coba. Superstar merendah. Superstar merendah. Merendah. Dia tuh alat, dia udah briefing. Dia, kalau gua Oh, iya. setting, jokel dibayar. Setting. Nggak ada, Merendah. nggak ada. Emang ada Kita kan yang gelas. baru, El? Kita gelas, Plastik. iya biar kayak hidup gua merakyat aja. Ya merakyat itu bang, itu. Oh, settingan pejabat lu. Pejabat emang. Gila banget nih, no comment. No comment. Dan Komen. pejabat yang kayak makan warteg kemarin. Iya. Apaan makan warteg? Ada banyak pejabat yang makan di warteg. Banyak pejabat pasar masih pakai pantofel. Kenapa jadi pejabat nih? Hei. Oh iya. Jadi gua yang kena, anjing. Iya. Oke, coba es teh manisnya. Es teh manis. Ya, semoga produk-produk teh. Naik di Indonesia. Yes. Ya. Oke, Lanjut. Miss, gagal ya nikah kan nggak mudah ya. Maksudnya kayak menentukan nikah, melangkah oke gue nikah nih. Nggak mudah kan? Oh, Fokus apa? Itu. Udah biarin aja. Motor. gue propam sama propos deh ya. Besok ya di depan ya jaga ya. Gara-gara motor nih gue lupa. Kok bisa diselingkuhin dan akhirnya lu cerai itu gimana ceritanya? Lu taunya di mana? Poinnya sih ekonomi waktu itu bang. Itu tahun 2021. 2021 pas COVID. Udah di Bali. Udah di Bali pas COVID. Oke. Jadi gua nikah pas di Bali ketemu di Lava Vela. Heeh. Fuck, Lava Vela itu dia. Jadi ketemu 3 bulan dia aku jadiin talent, Ya. pacaran, langsung Nikah. nikahin. Oke. Kan lagi covidan. Iya. Lu malah nikah tuh gimana? Misalnya lu tahu nih ekonomi lagi goyang, kenapa nikah waktu itu? Kayaknya karena gua lagi tolol kayak. Lagi tolol. Iya lagi tolol. Oke, lu nikah, Pengen nikah aja. pengen nikah. Iya. Lebih ke capek, udah kayak yaudah ngapain lagi Iya nih ya? karena kan ngeliat tiap hari kan ketemu cewek terus Iya. bang ngonten sama cewek-cewek seksi udah. Gue pengen ngerasain nikah gimana itu dia. Gue pengen juga jangka panjang semuanya long term dia. Oke, emang lu pengen serius ya nikahnya? Pengen serius. Bukan yang kayak Bercanda bercanda atau ya udah deh gimmick apa nikahnya? enggak. Pengen serius itu dia. Nikah Oke. gimmick tuh gimana ya? Ya, Banyak kan kreator-kreator nikah gimmick sekarang. banyak. Anjing oh ya. Abis dapat endorse sudah cerai. Sakit lu pada lu. Banyak yang nikah kan cuma buat nutupin orientasi seks. Iya. Oh gitu. Wuhu. Nah, oke, nikah nih. Boleh stop? Oh iya. Ale stop, beta top. Ya. Aku B, abang top aku Bo. Oh, ya. Nggak kepikiran. Gak kesana Nggak tuh. kepikiran. Oke.
Aduh, Oke, video call nih. selingkuhnya Bah, sorry kakak lagi podcast. Siapa? Siap, hormat. Siapa? Iyo, Siapa? dangke. Ada Superstar. kakak Joy. Oh ya siap. Siap. Terima kasih kakak. Iyo, kakak izin Udah nih. mulai aneh podcast ini sumpah. Hormat. Besok-besok Ya, kita God bikin bless, band God aja bless. boleh nggak? Gak usah podcast ya. Iya. roti ya? Iya aneh bener. Iya superstar nggak tahu. Giliran beta superstar gitu. Tadi ngambil Gojek kan dimarahin. Lah kan Gojek. Kalau Gojeknya lama nunggu kasihan abangnya. Kan dia nyari nafkah. Gestar. Ini kan tadi ngucapin ulta, masa nggak diangkat? Oh pick me banget harus dia semua. Pick up, pick up, pick up, pick up. Parah. Nah. Hibar. Ngikut aja. Lanjut. Oke, di bulan keberapa ketahuan selingkuh? Bulan ke-8. Di 8 itu. Apa yang terjadi? Gerbek sama orang tuanya. Anjing. Anjing. Orang Jadi, tuanya dia yang gerbang. Orang tuanya gue terbangin ke Bali, Bang. Lu tahu udah dari berapa? Berarti udah tahu dari berapa minggu sebelumnya kan? 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelumnya. Ya. Kumis kan punya feeling kuat karena kan Kumis punya teman. Tapi kan satu rumah, masa selingkuh Gue lagi syuting. Gue lagi syuting. Oke, and then Gue udah curiga aja sih, Bang. Udah feeling. berarti ketemu cowok di luar atau dibawa ke rumah? Gue gerbeknya di kos si cowoknya. Hah? Di kos cowoknya. Maksudnya oke. Gue pengen lu berarti relationship lu gak pernah buka handphone, Lihat. nggak periksa handphone? Enggak. Ada periksa handphone, sempat. Oke, lu lihat. Lu lihat. Iya. Lu udah Gua lihat. pernah konfrontasi langsung? Enggak. Gue biarin. Berapa minggu itu? 2 minggu. 2 minggu gue perhatiin, Bang. Jadi waktu gue syuting, wah ini udah momennya nih. Gue telepon orang tuanya H-1 sebelum gue gerbek. Orang tuanya gue Boleh terbang. nggak ganti knalpot Sabar, dulu? sabar, lanjut. Boleh nggak? Sorry, Lanjut, ini lanjut. boleh ganti knalpot nggak ini? Lanjut, jadi udah 2 minggu. Emang suka gitu dia ADHD, dia nggak fokus emang. Enggak, knalpot Udah berisik 2 bener minggu. sumpah. Udah 2 minggu terus. Gue terbangin orang tuanya, Bang. Nggak, ntar dulu, sebelum lu terbangin. Ngeliat apa yang chat. Sorry ya kalau ini gue buka Ini ya. gue gak mau buka. Pokoknya Oke. poinnya chat. Tuh dia. Nggak, berapa minggu dari lu lihat sampai lu gerbek tuh 2 berapa minggu, 2 minggu. Dia kan udah bilang 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu lu nahan sakit itu apa? Gue lampiasin syuting tuh dia, Bang. Lampiasin Emang sibuk syuting, Iya, makanya jadi pelampiasan lu di syuting syuting aja, aja. gitu. Syuting. Tapi kan hancur pasti. Iya, hancur, Bang. Parah, hancur banget tuh dia. Apa di otak lu pada waktu itu? Kan lu tadi bilang lu pengen serius Iya. menjalani sebuah hubungan rumah tangga kan? Gue acara, Bang. Aduh, kesian orang tua gue mah. Tuh dia. Apa? Karena itu kalau orang Kumis kan Bugis ya. Iya Bugis. 2 kali Kita- acara ya. Iya. Ini sudah dibuat acara besar di tempatnya dia. Tempat gua gagal tuh dia. Kesian orang tua kan modalnya lumayan gede, Bang ya. Ini uang panai. Ya, uang panahnya. Orang panai. Oke, 2 minggu kan nggak mudah menjalani kehidupan biasa dengan ketahuan ini istri lu selingkuh tuh kan nggak mudah. Oke, lu pulang syuting lu kan tetap tidur bareng sama dia. Enggak, gua tegur. Lu Gue sibuk tegur? main handphone. Iya, main handphone. Lu udah nggak sentuh tuh. Nggak sentuh, ya ngobrol biasa aja, ya pura-pura bego aja. Karena kan yang paling susah adalah paling Nah, paling susah tuh cowok itu Bang harus pura-pura bego. Jadi kita ada satu momen, kita harus pura-pura bego biar kita tahu karakter cewek kita. Itu dia. Karakter pasangan kita. Karena kita ngomong tulus tuh kadang cuma di mulut. Tapi kenyataan tuh belum tulus, itu dia. Oke, pura-pura bego, tapi kan pura-pura bahagia itu susah. Ya harus dijalanin karena ini udah terjadi tuh dia, Bang. Kalau misalnya kita udah tahu nih, ini hal buruk terjadi sama kita, ya kita harus terima tuh dia. Kalau kita nggak terima ya kita goblok, kan hidup harus terus berjalan kan, Bang. Iya. Ya makanya gue harus terus jalanin hidup. Gue harus terima. Oh realitanya gue diselingkuhin nih. Itu dia. Gimana cara ngatasinnya? Ya gue kasih pelajaran. Oke. Lu nggak dengan maki-maki dia nggak kan? Enggak. Gue peluk cowoknya. Gue peluk bilang Jabat tahun dulu. thank you bro. Gue bilang Ya, keren, thank you keren, bro. keren, Makasih keren. bro. Keren. Gue belajar hal besar dari lu sambil nangis, Bang. Itu dia. Gue peluk, makasih bro. Thank you, makasih. Kenapa lu makasih sama dia? Makasih karena dari dia kan gue belajar. Ya ini bukan pasangan yang tulus. Gue kan Orang yang tulus salah. tuh dia. Orang yang salah. Gue Bang kalau semenjak nikah, aduh gak 8 bulan gue bisa sehari 2 kali 3 kali lah itu dia. Cewek lain ya. Tapi kan gue punya komitmen, satu ya satu. Dari dulu itu Kumis tuh dia. Kenapa banyak model mau collab sama Kumis, nyaman sama Kumis? Karena tahu Kumis. Gue tuh bukan cowok yang dinilai yang kelihatannya bikin kontennya terus lu pengennya lain-lain enggak tuh dia.
Karena mereka tahu kumis. Gue selalu buat nyaman model-model kumis tuh dia. Enggak, meluk itu tuh perlu kebesaran hati. Karena yang paling berat dalam kehidupan kita adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang pernah menyakiti kita. Betul. Karena kenapa? Gue setuju kenapa kita harus ngucapin terima kasih. Karena dia adalah pelajaran terbesar dalam hidup kita yang akan membuat kita semakin kuat. Yes. Setuju. Bang. Oh itu sih gue pegang pedoman belajar memaafkan aja sih dari orang tua. Wah berat. Paling berat itu loh. Itu meluk tuh berat loh. Gue Peluk dan ngucapin makasih itu berat. makasih, gue bilang makasih bro, thank you bro. Gue senyum lagi ketawa, thank you bro. Siap. Tapi dalam hati menangis kan. Dalam hati sakit itu dia. Cuman ya udah harus terima. Gue belajar nerima. Oh, itu menurut gua real man sih berarti. Cuman 3 bulan habis itu gue off semua sosmed, nggak nge-YouTube, nggak apa. Gue di villa. Ya itu yang nemenin teman gue, brother gue si Eji dari Filipina. 3 bulan dia full di villa nemenin kumis. Makanya gue sayang banget sama si Eji. Shout out AJ. Eji kan yang ketemu sama gue EJ, juga kan. yes. Wah, gue pengen nangis nih gue bahas ini. 3 bulan tuh nemenin kumis, dia gue nangis. Cheers dulu, kita cheers Cheers dulu. dulu. Cheers buat AJ AJ. Filipin. AJ. Eh, Bro. Thank you. Yes. The real haters. The real fighter, the real fighter. Ini bahas vektor jadi bahas percintaan. Enggak, Loh, karena iya gini. Karena seorang petarung yang orang lihat petarung itu hebat. Orang melihat hanya kemenangannya. Orang hanya melihat kekalahannya. Tapi orang nggak pernah lihat bagaimana dia latihan dan bagaimana dia berjuang untuk keluarganya, dia berjuang untuk dirinya sendiri. Orang hanya melihat outputnya dia, kalah dan menang. Kalah dihujat, menang dipuja. Yang orang lupa adalah sebelum dia berjuang di atas panggung, seorang fighters itu berjuang untuk hidupnya sendiri. Yes. Dan lo the real fighter, gokil. Kayak sini bunuh diri. Ya, Raul Pinem. Ya, kan karena ada faktor bang, nggak semua dia bisa cerita ya tentang hidupnya. Ini sama dengan seorang komedian. Bagi gua akhirnya nih setelah berapa episode kita syuting, seorang komedian itu tugasnya menghibur. Tapi lupa ngibur dirinya sendiri. Tapi kita lupa hibur diri kita sendiri. Apapun keadaannya. Ini kemarin gua kemarin habis ngeliat karaoke sama Kang Sule. Kang Sule itu adik paling bungsunya, adik kesayangan meninggal di hari Sabtu. Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Terus kita udah bilang ya udah kita geser tanggal ke Holy Wings pada waktu itu. Kita bilang udah nggak apa-apa Kang, kita undur lah ke tanggal 6. Maksudnya nggak enak juga lah gitu kan. Udah oke dia. Oke ya udah nggak apa-apa tanggal 6 kita geser. Kemarin Selasa jam 5 Kang Sule nelfon. Gua manggung. Harus seprofesional itu bang ya. Iya. Apapun masalah kita, orang pengen lihatnya kita menghibur. Apapun apa terjadi dalam kehidupan lu, orang pengen lihat lu bertarung di atas panggung. Persetan pokoknya kalau sedih bodoh amat orang Bodoh nggak peduli amat. itu dia. Ya sih. Gua ada satu prinsip yang gua pahami dan gua mencoba terapkan di hidup gua. Kayak fuck your feelings, fuck your motivation, fuck your condition gitu, maksudnya kondisi hati lo apapun itu. Lo sebagai cowok kodratnya adalah lu fight dan lu terus berjuang. Itu sih. Ya. Yes. Apapun ceritanya orang nggak mau tahu, yang penting lu work gitu. Lu hustle every day gitu. Lu tunjukin bahwa lu show up that you wanna be better every day, itu yang penting sih menurut gue. Ya makanya menurut gua podcast ini nantinya juga nggak cuman para fighter Miss, tapi semua orang yang berjuang Untuk keyakinan mimpinya. dan mimpinya. Iya. Yes. Oke, dan dari lu gagal itu lu menikah kembali apa? Pasti semua orang punya trauma dong. Enggak, ini fakta sih bang kalau ditanya nikah lagi aja. Iya ya, nikah lagi tuh. Iya, gue nikah lagi itu maksudnya. Ya, butuh keberanian besar, Miss, untuk ngelangkah nikah lagi. Ini real ya bang ya. Gue sampai sekarang aja belum ada kepikiran nikah lagi karena gue semua nikah. trauma. Gue jujur gue masih trauma sebenarnya dulu waktu nikah lagi nggak ya tuh dia. Cuman kan kumis selama ini nikah semua itu dari talent. Yang ini, yang kedua, talent juga. Jadi gue ada segmen trauma dong harusnya dong. Iya, sebenarnya gue trauma. Cuman kan gue kumis manusia bang, suka. Ya. Iya. Ya, Ya. lu laki-laki. Nyaman tuh dia, bikin nyaman. Betul. Iya. Betul sekali. Iya. Oke. Ya udah nikah. Enggak, ya, tapi oke. Masalah
otak bawah ya oke, Ya. harus nikah lagi. Enak. Tapi kan pasti ada ketakutan yang anjir ini gagal lagi nggak ya? Dia bakal selingkuh nggak ya? Masa template-nya sama dari talent juga, Miss? Enggak ada sih kemarin. Nggak ada? Nggak ada kepikiran sih. Waktu kemarin sih nggak ada kepikiran, tapi sekarang mulai ada kepikiran. Mulai ada kepikiran sekarang lagi, Nah, balik tapi lagi. itu wajar, Wajar. itu manusiawi. Itu Manusiawi ya, Itu manusiawi. Kan Oke. iya, ngalir. Oke, dari lu yang lu berjuang, lu dari Lu tahu Kalimantan. ini kan kemarin lagi rame, kan gua hampir cerai lagi kemarin. Iya, makanya gue pengen nanya. Iya, kan kemarin sempat heboh di story kan gua dipojokin banget nih. Tapi kan rujuk lagi itu dia. Rujuk lagi. Iya, karena kan anak. Mikirin anak. Dua ya? Iya, dua. Dua Cewek cowok. cewek cowok ya. Iya. Iya, Anak. Real man, Anak. real man. Gue laki-laki sih mikirin anak. Karena bagi kita laki-laki yang punya anak, Gue teman gue kan lingkungan cewek gitu ya, paham kan bang? Gue nggak mau punya anak cewek, anak cewek gue ini kayak ya begitulah. Itu Itu berat yang gue banget jaga. Berat itu bang, makanya gue Berat konten banget. balik ke konten pemersatu bangsa itu anjing mikir keras. Gimana nih ya, makanya gue coba lah ke combat sport tuh di. karena anak juga. Karena anak juga. Gue punya anak cowok, gue pengen anak cowok nunjuk. Oh meskipun kan pasti dibully nih, Ya. gede ini pasti dibully. Bapak lu kayak gini. Ini papa lu, gue video cipokan di YouTube tuh banyak banget bang. Iya, iya, iya. Iya. Anak cowok harus bangga nih. Papa gue memang meskipun cipok cewek-cewek, tapi dia pernah tinju itu dia. Dan menang. Menang. Apa? Ada hal positif kan setidaknya. Gue pengen nanya. Apa? Karena dilatih sama superstar. Oh, Remo. Jadi gua lagi, jadi gua lagi. Gue pengen nanya. Apa arti anak bagi seorang komis? Anak itu anugerah dari Tuhan sih bang. Anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga, kita rawat. Karena kita nanggung dosanya mereka kan. Ya. Ya jadi kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai leader, gimana harus membimbing mereka, memberikan contoh pada mereka, biar someday ketika mereka besar, mereka bisa lebih better daripada kita. Tapi menjadi seorang bapak, menjadi seorang orang tua itu gak ada sekolahnya. Ketika dari anak pertama lu lahir, apa di kepala lu melihat anak ini dan oke, gua akan menjadikan anak ini seperti apa? Itu kan gak ada panduan ya, Miss. Dengan background kita ya, kita brengsek segala macam. Ketakutan lu melihat anak pertama cewek lu lahir, azanin mungkin. Apa yang di kepala? Wah tai banget sih bang. Gue mikir ketika punya anak cewek pertama, kan banyak orang tuh asumsi ya. Mitos atau fakta? Iya. Punya anak cewek katanya itu Yeah, Playboy. Playboy. Kalau anak cewek pertama, playboy. yeah. Kalau anak cowok, Lu nggak Itu- playboy, enggak. lu baik-baik aja. lu baik-baik aja tapi istri lu yang brengsek. Ya. Oh gitu? Iya Ya. itu. Nah sekarang kan dia, Kumis punya cewek punya cowok, berarti dua-duanya brengsek. Bukan gue yang ngomong ya bang ya, dia ngomong. Emang gitu dia bang. Hah? Nah, itu dia. Jangan kepikiran lagi, saya udah rujuk. Kemarin sudah Nyapu. buat Kayak gitu kemarin nyapu. udah buat grup Duda grup Kemarin Aja kita udah kayak bikin gitu lu nyapu. Mau dibikin grup anjir. Iya kita kemarin udah buat grup tuh Duda grup tuh dia. Ya kan emang lu duda, dia emang enggak. Kemarin kita buat grup tuh Duda. Apa-apa ya kayak anak cewek lahir. Terus siap gak siap harus jadi bapak. Oh iya. Jadi Apa rasanya gunda gulana di hati lu, Miss? karena lingkungan gua tuh cewek-cewek maaf bang ya, Iya. yang memaksakan dan butuh validasi untuk kehidupan mereka. Mereka tuh butuh validasi sebenarnya. Wow. Jujur bang, itu mereka cuma butuh validasi dan menghalalkan segala cara. Maaf ya. Oh, Sorry. ini quotes. Ya, oke. Tapi ini Nanti- fakta ya, ini nanti fakta gua yang akan- terjadi ya. akan Minim menyimpulkan, edukasi. Gua akan menyimpulkan. Ini bagus banget. Oke, Iya. lanjut. Katanya kan poinnya sih menafsirkan arti kata bersyukur itu susah bang, besar, luas tuh dia. Cuman banyak orang yang minim edukasi, mengartikan kata bersyukur itu sempit. Akhirnya apa? Mereka butuh validasi, circle mereka seperti itu, ya menghalalkan segala cara lah. Betul. Iya. Makanya dari SD kan banyak yang open BO. Kaget loh gue anak SD open BO Anjing anjing. sumpah. Iya. SMP open BO itu kan tolol. Itu ini Indonesia Gue gila ini loh. gue baru tahu nih, gue baru tahu. SMP open BO tuh aduh nggak masuk akal men. Enggak kan Kerja di spa. buat teman-teman, Iya. buat adik-adik yang masih SD, semua akan jadi pada waktunya. Enggak gitu. Jangan sampai Enggak, kalau bisa. iya, maksudnya
Tapi ini Bang, ini sampai gue ngulik banget nih Bang. Enggak, Kok maksud gua anak SD open BO pensil 2B bisa gue bayarin kok. Faber Nggak. Castell. Faber Castell masih bisa. Masih bisa. Iya, maksudnya LKS masih aman kok. Nggak usah open BO. Tapi ini Bang, tapi ini Bang. Sorry, gue potong. Tapi tetap itu pilihan hidup mereka. Benar. Kan No, no, no. menurut saya Menurut mereka. gue itu bukan pilihan hidup. Enggak, Menurut tapi gua- terkadang ini. Gue main aman karena gue butuh model masnya. Oh enggak, bukan yang model-model itu. Yang buat teman-teman SD, SMP, SMA dan kuliah. Adik-adik bukan teman, adik-adik. Adik-adik. Bapak kan tua. Oke, lanjut. Jadi ya biar tahu aja, Ya, Bapak betul. kan tua. Jadi adik-adik Jangan pernah berpikir bahwa untuk mendobrak pergaulan, untuk mendapatkan validasi itu harus dengan lu ngeklub, lu harus sama om-om, pejabat, atau lu pengen berada di circle yang bisa menjadi spotlight yang buat kedua no lu. komen. Hah? Nggak, tapi ini Yes. yang terjadi Bang. Ini yang Iya, iya. terjadi ya. Gue punya teman Bang, Ya. yang udah dari lahir tajir melintir, rumah gede, uang banyak, tapi masih cari let's say let's say siapa yang tetap mau pelihara dia. Karena gue punya satu jawaban. Apa Bang? Ini pentingnya menjadi orang tua. Betul. Tapi ini yang Karena- terjadi juga Bang, sorry ya. Ini fakta. You like it or not, tapi ini yang terjadi di Indonesia. Terkadang cewek itu bisa akhirnya jualan karena orang tuanya yang jual mereka sendiri. Itu yang pengen gue ngomong. Anjing. Itu yang pengen gue ngomong. Ini buat Kelas. teman-teman semuanya. Kok kelas? Tapi ini Ya faktanya. ini fakta, ini gue Ini- suka. ini Iya gua- bener ini kan gua tapi anjing orang tua yang Ini- mau jual anaknya. Lu Karena tolong. Nggak, gue karena mas pada banget, akhirnya ada beberapa poin. Yang pertama, anak dijadikan investasi. Betul. Banyak Buat anak buat banyak dijual. rezeki. Banyak anak, gue nggak setuju dengan Itu- banyak anak banyak rezeki. Iya itu tapi mindset orang tua ya ini yang gua lihat lah. Ini yang gua lihat bahwa ketika banyak anak banyak rezeki terus akhirnya dia punya anak yang let's say cakep gitu dijual. Gua ada temen yang kayak gitu loh. Ini real bro. Karena menurut gua ini sebelum kita next step obrolan terakhir kita, Ya. ini gue pesan buat teman-teman di luar sana yang akan menjadi orang tua atau mungkin yang sudah punya anak dan masih kecil sekarang. Anak lu nggak butuh uang lu. Anak lu nggak butuh jabatan lu. Anak lu butuh kehadiran lu. Yes. Karena anak lu nggak peduli dengan berapa banyak uang lu. Satu lagi. Tapi anak lu butuh seberapa banyak waktu yang lu luangkan buat anak lu. Yes. Satu lagi. Anak lu butuh kasih sayang lu dan perhatian lu. Yes, kalau lu bilang kenapa ya anak gua nongkrong terus? Karena anak lu nggak pernah dapat kasih sayang dari lu. Kenapa sih? Kenapa sih anak gua gonta-ganti cowok? Iya. Bener. ini Kompas Smart jadi ke percintaan. Aku nggak ngerti ini podcast temanya apa nggak ngerti. Tapi gokil ya. Gue ikutin alur aja. Jadi gokil ya. Iya, gokil. Kenapa kalau lu bilang kenapa anak lu 17 tahun udah tidur sama cowoknya? Kenapa anak lu merelakan memberikan apa yang paling berharga dalam hidupnya? Karena yang paling berharga dari hidup lu nggak pernah berikan buat anak lu. Buar. Tolong editor buar. Gila. Satu lagi bang. Ya. Karena orang tua nggak nanamin agama. Ini sorry. Agama apapun itu kan semua benar. Ya. Yes. Karena satu orang tua ketika nggak nanamin pendidikan agama sama karakter ketika dia kecil, itu udah pasti besarnya brengsek. Apalagi kalau kecilnya nggak dididik sama agama, sama karakter, aduh makin kacau. Setuju. Betul. Jadi agama sama karakter itu penting menurut gua. Betul setuju. Setidaknya dia tahu tentang ibadah, dia tahu sama Tuhannya. Anjir. Dia Yang takut akan ngomong Tuhan. Adalah Kaisar konten Kumis. kreator pemersatu bangsa Kaisar Kumis. Gokil. Miss, terakhir. Destiny, tujuan hidup lu apa sih yang ini tujuan akhir gue? Tujuan hidup. Gue Oke. pengen melihat Raymond mengalahin Aloy. Gak ada. Salah. Gak ada. Jangan itu. Salah. Apa kayak Apa? gua ngalahin juara dunia bukan itu. Lu udah pernah Lu sendiri. merintis dari Kalimantan, dari orang asli IKN datang ke Jakarta. Gagal jadi dokter. Calon dokter gigi pada masanya. Dokter umum. Dokter umum Iya. di UNY. UII Jogja. UII Jogja. Gokil. Kedokteran, Pak. Anjing lu emang. Tapi kalau Kumis jadi dokter, gue yakin dia dokter yang tulus dan punya integritas. Semua.
Itu Canda. Enggak. Lu enggak pernah ngomong gitu. Itu dokter-dokter yang kemarin aja itu tolol anjing. Nah, dokter-dokter yang gak dapat kasih sayang orang tua kayak iya, gitu tuh. goblok. Tolol lu, dokter-dokter goblok yang cuman cari duit. Goblok lu. Nggak suka sini datang anjing berantem. Ini banyak banget masalahnya Bang. Iya banyak. Banyak, Apa yang lu pengen kejar lagi? What is your faith, Abang Kumis? Secara keseluruhan dulu baru abis itu gue pengen ke boxing. Pengennya sih Raymond punya Jangan. Nih, gua hook juga nih. Jangan gua lu. Oke, Bang. Ke lu. Ya oke, Mon. Gue pengen berkah buat banyak orang sih, Bang. Berkah. Iya. Yes. Pengen bermanfaat aja dari apa yang gue udah buat, pengen bermanfaat aja sih buat lingkungan. Yes. Oke. Di dunia boxing? Di dunia boxing gue pengen ngalahin Manny Pacquiao. Gak apa-apa. Gak apa-apa, dream. It's a dream. Ini It's lu okay. lagi pengen naik ring lagi kan? Iya, pengen banget sparring sama Dot Yordan. Abang Dot Yordan, Kumis tadi pengen sparring ya. Iya, sparring. Tapi ini lagi ada lu pengen naik ring dalam waktu Fight lagi 25 Mei Sama fight siapa? lagi lawan yang kemarinnya Raffi Ahmad yang dibuang sama Rans. yang cuman modal mirip Iya, modal mirip. Raffi Jadi, doang ya? Modal mirip sama Raffi tapi Nggak punya skill apa-apa ya? nggak punya skill. Sabar lu. entertain. Tolong panggil dia di kamera. Siapa namanya? Dimas Bam. Itu dia. Dimas ya? Dimas Bam. Dimas? Get yourself Privilege Anda ready. cuma mirip Raffi Ahmad doang. Oke ya. 30 detik tidur pasti. Tepuk tangan dulu buat Kumis. Dan yang paling top Mon, dia akan tanding di Timor Leste. Timor Leste. Nice 1 banget. Agustus. Iya, 1 Agustus. 1 Agustus. Otomatis Kaisar Kumis Bawa nama Indo. mewakili Indonesia. Lawan siapa, Miss? Itu YouTuber dari Timor Leste namanya LB. Anjir. Gila. Gokil ya? Shout out buat Kumis. Terima kasih Bang Gokil. sudah mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Indonesia. Dan Belum. belum. Ini PR. Oh enggak tar lu. Kita akan ngasih support semuanya. Yes, betul. Gue minta dukungan dari teman-teman semua Yes. support. Gokil Yes. ya. Biar bisa Tanggal 1 Agustus ya? 1 Agustus di 1 Timor Agustus Leste. teman-teman, catat 1 Agustus Kumis akan melawan YouTuber dari Timor Dari Leste. Timor Leste. Ini artinya Kumis membawa nama Indonesia Yes. melawan YouTuber dari Timor Leste. Yes. Kita akan lihat, semoga sukses. Amin. Yes. Berikan yang terbaik. Amin. Bikin yang terbaik. Kita latihan bareng-bareng lagi karena Anda sudah di Jakarta. Tapi gua kalian nggak mau latihan latihan. buat tidur. Aku gak mau latihan sama yang sudah ngalahin Aloy. Oh iya, susah. Nggak susah, ada susah. Bang. Kenapa jadi Susah. ngalahin Aloy? Nggak ada. Susah. Kalau ngalahin Aloy di fight iya. Kalau urusan begini nggak ada. Nggak Oke. ada Bang gua. Terakhir. Iya. Kalau ada promotor mau ngajak lu tanding lawan Yunus, Kalau ada promotor yang mau ngajak Kumis fight sama Yunus, Kumis belum pernah fight karena kita gagal 3 kali sama Yunus. Kumis open, harga cocok, gas. harga cocok. Untuk kita para gas. promotor yang merasa Anda adalah promotor-promotor besar, tolong dijadikan. Yes. Miss, gue banyak belajar hari ini sama lo. Aku Thank juga you, banyak Bang. belajar, Bang. Thank you Ini banget. podcast paling random paling. Thank you banget. Thank you banget. Lu banyak mengajarkan gue tentang arti berjuang dan tentang keyakinan lo. Aduh, ini fans sama sih, Bang. Wah. Ini superstar dari Sekali lagi gue maraton. boleh tepuk tangan buat Kaisar Kumis. Shout out. Kita belum pernah ngobrol sedalam ini. Salut. Tapi pada akhirnya gue juga belajar dari Kellen, dari Kumis. Kelan. Bukan Kellen. Kelan. Kellen. Pulau K. Kailan. Gue belajar dari semua bintang tamu gue. Gue nggak tahu kenapa gue pengen ngambil kesimpulan di 5 episode ini bahwa pada akhirnya menjadi seorang petarung itu harus tetap satu. Sesangar apapun lu, kasih sayang itu menjadi nomor 1. Thank you so much. Wow, that's so true, bro. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Fight for your faith. Thank you. God bless you all.